Selamat malam. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kali ini saya akan membawakan suatu kesaksian reasan dan kutukan seorang ibu kandung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, urapi kami yang mendengarkan dan hamba-Mu yang membawakan kesaksian ini. Patahkan segala pekerjaan iblis yang akan mencuri dalam kesaksian ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami. Amin. Mari kita baca dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Reasan dibesarkan di lingkungan keluarga besar. Orang tua Reasan mempunyai 12 anak, dan karena ada yang kembar, maka Reasan menjadi anak kelima dari 12. Reasan sangat ingat dari umur 5 tahun sudah diberi penglihatan. Melihat setan-setan. Dan sangat diingat dalam ingatan Reasan bahwa di setiap sudut manapun Reasan bisa melihat kuasa jahat, iblis-iblis. Dan pada saat bermain dengan sesama teman sebaya di usia itu, Reasan sering memberitahukan pada teman-temannya bahwa di tempat-tempat yang Reasan lihat itu ada penunggunya. Bahkan setelah sampai dewasa, Reasan juga melihat permainan dukun dalam keluarga, dan itu sudah biasa. Dan di depan mata Reasan sering dilihat permainan dukun itu di tengah keluarga Reasan. Dan saat pertobatan Reasan pada saat kuliah di tingkat 1, di situ Tuhan memurnikan semua penglihatan untuk melayani dimanapun juga. Ada suatu kepahitan dari ibu kandung Reasan, yaitu pada saat Reasan mulai kuliah, ibu bercerita karena Reasan menanyakan kepada ibu, mengapa perlakuan ibu berbeda kepada Reasan, sangat berbeda dengan perlakuan ibu kepada saudara-saudara yang lain. Reasan sering diperlakukan tidak baik. Contohnya, masak harus mulai dari jam 4 subuh ke pasar dan masak untuk keluarga dan tidak boleh sekolah kalau tidak selesai. Dapur harus dibersihkan. Berbeda dengan keperlakuan ibu kandung Reasan ini dengan saudara-saudara yang lain. Kalau mereka tidak sempat masak, maka ibu yang akan menghandle atau menggantikan masak untuk mereka. Berbeda dengan Reasan, bahwa dia harus selesai masak dan dapur harus bersih, baru Reasan boleh sekolah. Dan itu terus berlangsung sampai sarjana muda. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa penyebab ibu kandung kepahitan dengan Reasan? Luar biasa. Ibu mengatakan pada Reasan bahwa pada saat Reasan dikandung, ayah Reasan menyeleweng. Dan disitulah ibu timbul suatu kepahitan karena pada saat itu bayi yang dikandung adalah Reasan. Itulah mengapa ibu kandung bisa sepahit itu kepada bayi yang dikandung. Dan Reasan saat ini masih terus mengalami hal kutukan
kutukan yang terus dilontarkan. Sampai suatu hari, Reasan protes pada ibu bahwa saat itu Reasan harus mengurus hasil ujian sarjana muda dan tidak diizinkan. Karena Reasan harus menyelesaikan dapur, harus memasak dan membersihkan. Lalu Reasan bertanya mengapa perlakuan ibu seperti itu sangat berbeda. Reasan langsung dimarahi. Dan saat itu ada kakak Reasan yang perempuan dan laki. Dan juga adik yang perempuan. Reasan protes kenapa mereka bisa pergi sekolah, bisa pergi kuliah. Pada saat masakan belum selesai, dapur belum bersih, tapi tidak dengan Reasan. Apa jawabnya ibu pada saat Reasan protes seperti itu? Reasan langsung dipukul punggungnya. Ibu tidak terima dengan protes Reasan pada saat itu. Iblis luar biasa. Saat itu juga ibu mengutuk Reasan dan berkata, karena Reasan mau mengurus hasil ujian sarjana muda. Ibu mengutuk, mengatakan, Reasan, kamu tidak akan lulus sarjana. Kamu akan lihat, saya kutuk kamu bahwa kamu tidak lulus sarjana. Reasan berani saat itu karena sudah melayani Tuhan dan percaya bahwa Yesus menutup bungkus karena Reasan tidak membuat suatu kesalahan, dan mengatakan kepada ibu kandung, Ibu, saya sudah menjadi anak Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saya. Oleh karena itu kutuk tidak akan terjadi pada anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya untuk Tuhan. Dan yang tidak ada kepahitan sama sekali kepada ibu. Ibu harus mengetahui itu bahwa saya tidak mempunyai kepahitan. Walaupun ibu membenci saya sejak saya dalam kandungan. Saya katakan seperti itu pada ibu kandung. Akhirnya Reasan dipisahkan dari pertengkaran itu. Setelah dipukul, setelah dibentak-bentak, dan dibawa masuk ke dalam kamar, disitulah Reasan menangis dan lapor sama Tuhan Yesus. Disitulah pertama kali Reasan melihat Yesus. Reasan biasa dipanggil anak jelek dan anak iblis. Itu luar biasa yang keluar dari mulut seorang ibu kandung sepahit itu pada anak. Reasan saat itu masih kecil. Dipanggil anak iblis. Punya gelar anak iblis dan anak jelek sampai dewasa. Bahkan nenek pun memanggil Reasan dengan anak jelek dan anak setan. Saudara-saudaraku, apakah Reasan kepahitan? Walaupun ibu kandung yang kepahitan dan membedakan. Sama sekali tidak ada kepahitan. Sama sekali tidak tersentuh untuk menjadi benci, untuk menjadi pahit kepada orang tua kandung. Karena apa? Reasan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena Tuhan memakai Reasan dalam pelayanan, pelepasan, dan lain-lain. Karena Yesus sudah menguasai hati Reasan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah kutuk itu berlaku? Tidak berlaku.
Reasan dikutuk mati, dikutuk tidak berhasil sekolah, dikutuk miskin, dan dikutuk agar tidak sukses. Saudara-saudaraku, Reasan hanya punya Yesus dalam kehidupannya. Tidak ada yang lain. Dan Tuhan nyatakan bahwa Reasan bisa sekolah dengan mendapat 3 gelar sekaligus. Dan keluarga Reasan baru tahu sekitar bulan Juni 2020. Reasan hanya diam, tidak pernah cerita bahwa secara formal mempunyai 3 gelar walaupun dikutuk seorang ibu kandung supaya tidak lulus sarjana. Karena apa? Yesuslah orang tuaku. Dialah tempat perlindunganku. Yesuslah segalanya bagi kehidupan Reasan. Apakah itu menjadikan Reasan sombong? Tidak sama sekali. Karena Reasan melayani dari kalangan bawah dan menengah. Semua dari kaum miskin sampai kalangan menengah dilayani dengan sambil bekerja. Pekerjaan adalah sebagai kendaraan untuk melayani karena Tuhan Yesus memberikan biaya sambil Reasan bekerja. Biaya untuk melayani. Untuk kemuliaan Tuhan. Reasan sudah melakukan yang terbaik untuk ibu kandung. Salah satunya adalah pada saat ibu sakit, Reasan mengambil bagian untuk memasakkan selama 1 bulan karena ibu kandung menyukai masakan Reasan. Membuang kotoran. Reasan sudah berusaha. Padahal Reasan baru saja selesai operasi besar dan jahitan itu masih basah. Tapi Reasan mempunyai hati melayani. Apalagi melayani seorang ibu kandung. Tidak memikirkan keadaannya sendiri. Jahitan itu masih basah dan membengkak. Lebih dari sebulan mengurus seorang ibu yang dikasihi. Sampai terakhir Reasan tidak kuat. Lalu pulang, dijemput untuk pulang ke Surabaya. Sementara ibu tinggal di Bandung. Karena kelelahan dan saat itu di tengah jalan perjalanan menuju Surabaya, Reasan anfal dan nafas sudah tersendat satu-satu. Dan pertolongan dari semua krunya kereta api sampai turun tangan mencarikan oksigen. Dan turun di Nganjuk, digotong, dibopong oleh seorang security sampai ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit Nganjuk. Luar biasa Tuhan mengirim pertolongan itu. Banyak yang Reasan lakukan untuk orang tua. Berusaha baik dan tidak ada dendam, benci, kepahitan. Tapi iblis tidak mau diam. Iblis terus berusaha menjatuhkan Reasan. Sampai suatu hari di Agustus, Reasan melayani ibu kandung dengan menghilangkan susuk-susuk yang digunakan dari sejak muda. Dan mantra-mantra perdukunan. Itu pun sudah pelayanan yang ketiga kalinya. Dan iblis tidak tinggal diam. Setelah dilayani untuk mengeluarkan susuk-susuk dan pelepasan kepahitan, ibu ditanya oleh Reasan, semuanya clear. Akan tetapi
Rupanya itu hanya di mulut. Karena ibu masih belum bersih. Tapi begitu Reasan pulang, karena berbeda kota, di situ kakak Reasan mengatakan, begitu pulang, kutukan itu terus berlaku, keluar lagi. Terus sampai hari ini kutukan itu masih berlaku. Masih dikatakan keluar dari mulut seorang ibu kandung. Padahal sudah tidak ada apa-apa yang dilakukan oleh Reasan. Iblis masih marah karena pelepasan-pelepasan itu. Akhirnya Reasan mengambil suatu keputusan untuk tidak bertemu dahulu sampai kepahitan ibu kandung kepada Reasan tidak ada. Oh iya, sejak kuliah Reasan tidak pernah tinggal dengan ibu kandung dan kerja juga di Sumatera dan Jakarta, sementara ibu kandung tinggal di Bandung. Jadi sebenarnya pertemuan tidak banyak. Dan mengobrol pun jarang sekali. Seorang ibu yang kepahitan luar biasa karena sakit hati. Karena ayah Reasan mempunyai selingkuhan dan bayi itu saat itu adalah Reasan. Oleh karena itu bapak-bapak yang aku kasihi, pada saat istri hamil jangan melihat ke kuntilanak. Bahaya kalau itu mata sudah melihat kuntilanak. Tetap awasi mata bapak-bapak itu. Lekatkan hatimu pada Tuhan Yesus. Karena istri-istri itu akan kepahitan, dan salah satunya bagaimana seorang bayi sampai setua ini masih dibenci oleh seorang ibu kandung. Padahal Reasan mengasihi ibunya. Sekarang Reasan hanya bisa berdoa. Reasan hanya berharap ada hamba Tuhan yang melayani ibu, agar ada pertobatan yang sesungguhnya menjelang di usia ke-90 tahun. Supaya hatinya bersih saat dipanggil Tuhan dan dapat menikmati surga. Memang ada kemarahan yang sangat pada saat Reasan melayani ibu. Salah satunya, Reasan katakan bahwa kutukan, walaupun dia seorang ibu kandung, kalau dia tidak punya Tuhan Yesus dalam hati, maka kutukan itu tidak akan berlaku bagi anak-anak Tuhan yang benar-benar taat mencari melayani Tuhan Yesus. Itu ya dan amin. Reasan dikutuk tidak lulus sekolah, akan tetapi sekarang 3 titel ada di nama belakang Reasan. Saat dilayani perbuatan masa lalu, ibu kandung ungkapkan, dan Reasan tidak bisa bukakan di sini, terlalu pribadi dan puluhan tahun disimpan oleh Reasan, dan iblis marah di situ. Disitulah kutukan keluar dari mulut seorang ibu kandung, berulang sampai hari ini, tanpa tahu apa yang sudah diperbuat oleh ibu kandung. Saudara-saudara yang lain tidak tahu apa yang sudah diperbuat oleh ibu kandung pada saat pelepasan itu, karena itu hal yang terlalu pribadi. Takutkah Reasan dengan kutukan? Tidak. Yesus ada dalam kehidupan Reasan. Hidup Reasan sejak lepas dari orang tua, Yesuslah penggantinya, dan sampai hari ini Yesus adalah juru selamat Reasan. Dan Reasan bukan yang hidup secara kedagingan. Melayani dan melayani untuk Yesus, itulah tujuan hidup Reasan. Memang seorang pelayan Tuhan di dalam keluarga akan senantiasa ditolak, karena Yesus pun ditolak di kotanya sendiri, Yerusalem. Tapi ingatlah saudara-saudaraku yang terkasih, Kejadian 12 ayat 3,
Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Rehasan akhirnya sering berpikir, dosa apakah yang Rehasan perbuat pada ibu kandung, sehingga sampai benci luar biasa. Sampai Rehasan sudah punya cucu masih dibenci, sehingga Rehasan menganalisa, jangan-jangan ayah Rehasan juga tidak sama dengan ayah saudara-saudara yang lain. Dan juga mungkinkah lelaki itu menyakiti hati ibu kandung Rehasan. Rehasan tidak pernah komunikasi lama, bahkan tidak dengan ibu kandung sampai lama. Tidak pernah, karena Rehasan sering berpindah pekerjaan. Jadi untuk membenci sebenarnya harusnya tidak terjadi, karena dalam setahun belum tentu bertemu. Semoga ini tidak terjadi pada Rehasan-Rehasan lainnya. Biarlah ibu-ibu benar-benar mengasihi anak-anaknya, apapun yang diperbuat oleh mereka, agar mereka menjadi lebih baik, dan doa berkatlah yang harusnya dinaikkan. Ingat, kuasa Tuhan Yesus mengalahkan segalanya. Kutukan yang tidak benar tidak akan terjadi pada anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus luar biasa, kuasa Tuhan lebih besar. Jangan mengeluarkan kutukan sembarangan, seenaknya, tapi di hati tidak ada Tuhan Yesus, tidak akan mempan itu. Saudaraku yang kekasih, kesaksian dan renungan ini dipersembahkan untuk orang tua yang suka mengutuki anak-anaknya, untuk bertobat, dan itu Rehasan alami sebagai anak kandung. Dan bagi anak-anak yang mengalami hal yang sama, jangan ada kepahitan dan kebencian pada ibu kandung. Apapun dia perbuat, tetap kasih ibu yang melahirkan kita, sehingga pekerjaan Tuhan akan nyata pada diri kita, dan kita akan diberkati dengan cara Tuhan, yaitu berkat rohani yang luar biasa. Bukan hanya berkat jasmani, bukan dilihat dari materi yang ada, akan tetapi kekayaan kita adalah berkat rohani bersama Yesus. Maka kutukan itu tidak akan terjadi pada kita. Keluarkanlah dari mulut kita sebagai seorang ibu doa berkat bagi anak-anak, bukan kutukan. Sebagai ibu kandung, mari kita keluarkan yang positif bagi anak-anak kita, supaya mereka sukses, supaya mereka sehat, supaya mereka diberkati dalam usaha, dalam sekolah, dalam segala hal. Tahan mulut kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan mengeluarkan hal-hal yang tidak baik. Persiapkan diri kita, apalagi kita sebagai orang tua yang sudah tua, yang lanjut usia. Persiapkan diri kita untuk siap-siap saat Tuhan datang memanggil kita. Keluarkanlah hal yang positif bagi anak-anak dan cucu kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.